Ya, dalam sosial media. Nah, mumpung Bang Kemal ini merupakan admin Instagram Kota Banda Aceh dan sering terlibat komen-komen seperti itu. Silakan teman-teman siapkan pertanyaan dan kita beri tepuk tangan untuk Bang Kemal. Silakan Bang Kemal. Sorry. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin duduk ya. Oke. Ini adalah kejadian tiba-tiba sih sebenarnya. Jadi karena hari ini saya udah janji sama Suhil untuk isi, jadi mau nggak mau harus isi. Dan Terima kasih loh Bang. Ya. Seperti yang udah dikenalin sama Suhil, saya kebetulan memang sekarang ini salah satu aktivitasnya itu mengelola salah satu akun sosial media yang mungkin sebahagian dari teman-teman semuanya udah tahu gitu ya. Dan makasih dokumentasinya. Dan kebetulan mungkin saya di kota ini termasuk salah satu public enemy kali ya. Karena mungkin topik ataupun tema yang saya bicarakan juga memang rada-rada menyerempet ke arah tadi tema pertama politik ya, tapi mungkin lebih ke spesifiknya itu political issues di ranah government, di ranah pemerintah. Tapi karena tema hari ini adalah bersosial media dengan bijak, artinya berarti kita membahas tentang platform sosial media yang kita gunakan selama ini. Itu jauh dari mara bahaya yang bisa mengakibatkan itu untuk diri kita sendiri atau juga untuk orang lain, karena terkadang kita tuh suka egois gitu. Ketika kita pakai sosial media, kita beranggapan itu hanya berurusan dengan diri kita sendiri. Contoh simpelnya adalah ketika salah satu akun teman-teman itu di-hack lah sama salah seorang. Dan yang dirugikan itu bukan cuma sekadar teman-teman, tapi orang lain yang kebetulan sudah mengenal karakter. Sebagai contoh lah, mungkin akun Suhil di-hack. Orang selama ini yang sudah kenal Suhil tuh kayaknya bukan tipikal orang penipu, bukan tipikal orang yang juga yang gimana-gimana gitu. Tapi ketika dia minta minjem uang, ya mau aja ngasih gitu kan. Dan ternyata sudah merugikan orang lain. Itu juga salah satunya gitu. Makanya kenapa proteksi diri kita terhadap penggunaan sosial media itu harus lebih tinggi lagi gitu. Seperti yang mungkin selama ini saya lakukan terhadap diri saya sendiri. Seperti salah satunya mengenai bagaimana bijak bersosial media adalah dengan meminimalisir untuk mengekspos data-data pribadi. Data pribadi itu bisa seperti nama lengkap, nama ibu kandung, tapi kalau mau diekspos boleh juga ya, mana tahu orang bank bisa ngecek gitu ya. Dan itu juga sempat jadi tren kemarin Suhil. Jadi salah satu permainan yang ada di IG story itu kita sempat yang expose gimana makanan kesukaan gitu ya, atau nama anak pertama sama nama orang tua kayak gitu, atau tempat tanggal lahir orang tua sekalian aja gitu ya kan, lengkap gitu, keperluan perbankan gitu untuk BI checking dikasih aja semua gitu. Dan itu adalah salah satu bagaimana cara kita untuk bijak bersosial media. Kita tahu bahwa ada batasan-batasan tertentu yang tidak boleh kita cross gitu. Minta pinjam HP boleh? Saya lupa lagi. Jadi per hari ini itu ada salah satu RKUHP yang baru disahkan. Namanya itu, bentar ya. Nah, RKUHP terbaru, hina polisi, jaksa hingga DPR dipidana 18 bulan penjara. Ini adalah salah satu bagaimana cara kita untuk bijak bersosial media. Ada data lain lagi yang menggambarkan betapa luar biasanya negara Indonesia ini. Yaitu negara kita adalah salah satu negara di dunia yang influensi terhadap sosial media itu paling besar. Bahkan ada influencer dari luar yang memanfaatkan masa Indonesia untuk menjadi terkenal. Ada salah satu konten yang tukang makan di Instagram belakangan tuh viral lah. Viral hanya gara-gara dia ngucapin bismillah sebelum makan. Dan dia itu orang Amerika, keturunan negro gitu kan. Nggak boleh sebut ya. Jadi dan dia setelah viral,
dia tahu bahwa sebahagian masanya itu dari Indonesia, dia memanfaatkan masa-masa itu gitu. Dan itu juga salah satu cara untuk akhirnya kita sadar bahwa masa kita ini besar gitu. Sehingga kalau kita ingin berkarya di dalam ranah sosial media itu bisa sekali. Cuma lagi-lagi tidak semua orang bisa berkarya karena tidak adanya konsistensi. Tidak semua orang itu mampu melakukan konsistensi. Konsistensi itu adalah PR terbesar bagi seseorang untuk menjalani satu proses ketetapan hidup gitu. Jadi ketika kita punya goal tertentu, kita punya pengen misalnya kayak Usul tadi kaya gitu kan. Apakah ketika kita pengen jadi orang kaya hanya cukup dengan satu ritual? Ya enggak gitu. Butuh ada puluhan ritual yang harus kita laksanakan setiap harinya. Begitu juga dengan saya. Mungkin saat ini saya lebih tertarik di bidang jurnalisme. Karena kebetulan juga, walaupun saya kuliah di teknik sipil, nggak ada hubungannya sebenarnya. Tetapi kecintaan dan ketertarikan saya di dunia copywriting itu ternyata membuahkan hasil. Membuahkan hasil itu tidak ketika saya terjun gitu. Dan itu yang kebanyakan orang salah sebenarnya. Mereka berharap ketika melaksanakan sesuatu seolah-olah 1 tahun atau 2 tahun pertama itu langsung datang duit segepok gitu. Karena yang saya yakini adalah apapun yang kita lakukan hari ini, selama kita laksanakannya itu secara konsisten, terus-menerus setiap hari bertahun-tahun, akhirnya akan ada satu titik di mana kita akan mencapainya, dan kita tuh jadi kayak effortless gitu untuk melakukannya. Kayak siapa kakak tadi? Untuk menulis jurnal itu kayak jadi kayak kebiasaan sendiri gitu, kayak sholat, kayak makan 3 kali sehari gitu. Dan kita jadi nggak berusaha lagi untuk ngelakuinnya. Berarti kita sudah berhasil untuk mempertahankan konsistensi kita gitu. Nah, bicara tentang sosial media, sekarang ini kan dunia sosial media besar sekali. Salah satu media sosial yang paling besar itu ya Instagram dan TikTok sekarang. Dan bahkan TikTok sudah melampaui Instagram dalam urusan popularitas karena mereka menawarkan algoritma yang berbeda dengan Instagram. Kalau Instagram ketika kita mulai dengan followers 0, rasanya mustahil kita untuk menjadi terkenal. Kita kayaknya harus benar-benar berusaha dari 0 untuk growing, untuk mendatangkan followers baru gitu, orang-orang baru yang akhirnya yakin bahwa konten yang kita berikan itu menarik gitu. Tetapi beda dengan TikTok kayak gitu. Kalau TikTok itu kayak konten yang menurut kita nggak menarik ternyata menarik bagi orang lain kayak gitu. Nah, yang perlu kita lakukan adalah ketika kita menjalani kehidupan di ranah sosial media ini, lakukan aja. Urusan yang menilai itu urusan orang. Kalau kita yang menilai dari awal ya udah kita agak susah ya untuk akhirnya lanjut lagi. Gitu. Oke, Bang Kemal, baik. Nah, yang pengen ditanyakan Bang Kemal, biasanya orang ketika mulai bersosial media itu agak insecure. Misalnya nih, bikin konten. Dia merasa bahwa kontennya itu sepertinya kurang bagus, jadi dia hapus lagi. Sampai akhirnya dia nggak pernah upload konten tersebut. Kira-kira ada tips nggak Bang untuk orang-orang yang kayak gitu? Sebenarnya kayak tadi, bahwa yang menilai diri kita sendiri, yang menilai kehidupan kita, yang menilai kegiatan kita itu orang lain. Jangan membebankan itu pada diri kita sendiri gitu. Jadi biarin aja, ngapain kita nilai kalau punya kita ini bagus atau enggak, biarin aja orang yang nilai. Ntar ketahuan sendiri kok. Terus yang namanya trial and error itu harus kita lakukan. Kalau misalnya kita nggak pernah pede dengan apa yang kita hasilkan, kalau dalam hal ini sosial media, yang akan jadi-jadi kayak gitu. Sama seperti kayak mungkin kalau Bang Almer dalam urusan jualan kayak gitu kan. Kalau dia nggak pernah coba untuk jualin barang ke orang, ya bagaimana saya tahu kalau hari ini Suhil tuh makanan kesukaan dia apa? Tinggal saya coba-coba kan, saya kasih nasi goreng, ini ternyata dia nolak kayak gitu kan. Saya kasih ayam goreng, dia minta 2, artinya dia suka ayam goreng. Besok saya nggak akan ngasih lagi ke dia dalam bentuk nasi goreng kayak gitu. Intinya trial and error itu wajib. Oke, artinya Bang harus terbiasa sama penolakan Bang ya? Oh iya, memang di dalam menjalankan sebuah aktivitas ya, tidak semua orang tuh lebih gampang menerima rejection ya. Jadi kayak ketika di reject tuh langsung kayak merasa diri paling hina gitu ya kan, atau jelek gitu kan, atau sedih. Gitu, sedih gitu ya kan. Cuman ya itu adalah hal yang harus dibiasakan, bahwa yang harus kita lakukan adalah, yang harus kita pikirkan dalam diri sendiri adalah tidak semua orang suka sama kita, tidak semua orang benci sama kita. Ketika ada orang yang benci, ya udah, memang tipikal kita itu memang tidak masuk ke dalam ranahnya dia, nggak bisa juga dong kita paksain. Sama juga seperti kita nggak suka kan, ada beberapa tipikal manusia yang kita tuh nggak suka.
Aku nggak mau berteman sama orang yang seperti ini. Aku nggak mau berteman dengan bentuk orang yang seperti ini, sifatnya yang seperti ini. Aku nggak suka sama tukang gosip. Tapi ada juga kan yang suka sama tukang gosip gitu. Jadi ya beda-beda gitu. Nggak bisa kita pukul rata semua. Intinya kalau di bahasa perkumpulan teman-teman aku adalah setiap orang, setiap hal itu punya pasarnya sendiri. Dan yakinlah dengan pasar kita masing-masing. Bagaimana caranya supaya lebih besar adalah membesarkan pasar yang sudah ada. Itu sih. Baik, jadi teman-teman, artinya seperti yang kata Bang Kemal, semua orang punya segmen marketnya sendiri, Bang ya? Ya, betul. Artinya fokus ke segmen market itu sama seperti berteman, Bang. Artinya kita tidak perlu berpikir bahwa oh dia nggak suka, dia suka gitu. Artinya ada yang cocok, ada yang enggak, Bang ya. Dan itu it's okay gitu, Bang ya. Baik teman-teman, ada yang ingin ditanyakan, kita langsung diskusi aja. Waduh, kayak rame ya. Silakan kita mulai dari Sidik. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bang Kemal sendiri, jadi cerita dikit. Dulu waktu saya SMP SMA, saya kan juga udah tahu tuh Instagram Banda Aceh. Saya kira tuh awalnya SMP ya? Iya. Aku berasa tua. Ya sekitar 8 tahun atau 6 tahun lalu. Jadi awalnya tuh saya kira Instagram Kota Banda Aceh itu punyanya pemerintah, Pemkot, istilahnya buzzernya pemerintah gitu. Karena namanya Kota Banda Aceh. Jadi karena kalau kayak di luar tuh ada Jabar, kayak ada itu, mereka ada Instagram sendiri khusus gitu. Tapi setelah saya mengikuti konten-kontennya Instagram Kota Banda Aceh, yang memang cenderung ke oposisi, cenderung ke oposisi, dan cenderung memberikan kritik-kritik yang mungkin menurut saya sangat keren gitu. Karena kalau nggak dikritik mereka nggak gerak, kan gitu kan. Bahkan kayak kayak pohon ditebang kayak ini itu, kalau emang nggak dibuat instastory emang gak gerak-gerak gitu. Jadi sebenarnya saya pengen tanya ke Bang Kemal sendiri. Apakah Bang Kemal punya idealisme ketika membuat sebuah konten? Dan jika ada hal yang memang berbenturan dengan idealisme, kepentingan seperti apa yang akan membuat Bang Kemal tuh gak akan meninggalkan idealisme tersebut? Terima kasih. Langsung dijawab, Bang. Jawab ya? Langsung dijawab. Ngeri kalian SMP ya. Kalau prinsip hidup saya sendiri, bagi saya itu idealisme itu nggak ada. Cuman tergantung, mungkin nilai tawarnya kurang cocok aja. Itu benar, karena misal nih ada seorang pelukis gitu ya kan, dia hanya ngelukis tentang pohon